Om Swastiastu. Baik, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 kelas 3D Prodi S1 Akuntansi berkesempatan untuk menampilkan dan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang studi kelayakan bisnis, mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok saya dimulai dari yang pertama, yaitu ada Beatrix Songgutomo dengan NIM 2017051096. Yang kedua yaitu ada Ide Bagus KD Pramudia dengan NIM 201710510999. Selanjutnya ada Made Billy Sulistiawan Putra dengan NIM 2017051116 dan saya sendiri yaitu Nyoman Chandra Pramesti dengan NIM 2017051122. Jadi langsung saja untuk pemateri pertama dipersilahkan. Baik, terima kasih. Sebelum kita masuk ke materinya, teman-teman semua pasti tidak asing dengan kata bisnis. Teman-teman tahu kan apa itu bisnis? Ya, bisnis adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan sesuai dengan tujuan dan target yang diinginkan dalam berbagai bidang. Keuntungan merupakan tujuan utama dalam dunia perbisnisan, terutama bagi pemilik bisnis baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Bentuk keuntungan yang diharapkan lebih banyak dalam bentuk finansial. Besarnya keuntungan telah ditetapkan sesuai dengan target yang diinginkan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pengertian studi kelayakan bisnis adalah suatu kegiatan yang mempelajari secara mendalam tentang suatu usaha atau bisnis yang akan dijalankan dalam rangka menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut dijalankan. Kegiatan ini meliputi identifikasi masalah, peluang, menentukan tujuan, menggambarkan bagaimana situasi bisnis, dan menilai berbagai manfaat yang dihasilkan. Dalam kaitannya dengan bisnis, studi ini bisa digunakan untuk membantu pengusaha mengambil sebuah keputusan yang tepat. Bagi seorang pemula, studi ini sangat penting dilakukan karena dapat menghindarkan perbisnisan dari kerugian. Next. Selanjutnya yaitu ada manfaat studi kelayakan bisnis. Ketika merintis sebuah usaha berbisnis yang melakukan studi kelayakan, keberjalanan bisnisnya akan berbeda dengan pembisnis yang tidak melakukan studi kelayakannya. Hal ini dikarenakan ada banyak manfaat yang akan didapatkan dengan melakukan studi kelayakan bisnis, yang diantaranya yaitu yang pertama, memberikan arah yang jelas terhadap rencana investasi. Yang kedua, yaitu memberikan gambaran mengenai kelayakan bisnis itu dijalankan. Yang ketiga, mengidentifikasi awal terhadap risiko yang mungkin terjadi ketika ingin berbisnis. Keempat, menyediakan informasi yang akurat sesuai dengan kondisi lapangan. Dan yang terakhir yaitu menarik para investor. Next. Baik, terima kasih. Mungkin saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baiklah, materi selanjutnya itu tujuan studi kelayakan bisnis atau SKB. Tujuan studi kelayakan bisnis bertujuan untuk mencari jalan keluar agar dapat meminimalkan hambatan resiko yang mungkin timbul di masa yang akan datang. Menurut Kasmir 2003, tujuan mengapa sebelum suatu usaha dijalankan perlu dilakukan studi kelayakan yaitu yang pertama, untuk menghindari resiko kerugian di masa yang akan datang. Kondisi di masa yang akan datang tentunya tidak pasti. Kondisi ini ada yang dapat diramalkan dan ada yang dengan sendirinya terjadi. Dalam hal tersebut, fungsi studi kelayakan adalah untuk meminimalkan resiko yang tidak diinginkan, baik resiko yang dapat dikendalikan maupun resiko yang tidak dapat kita kendalikan.
Yang kedua ada memudahkan perencanaan. Jika di masa yang akan datang, apa yang akan terjadi dapat kita ramalkan, maka akan mempermudah kita dalam melakukan perencanaan dan hal-hal apa saja yang perlu kita rencanakan. Seperti merencanakan kapan usaha akan dibuka, berapa dana yang akan diperlukan, di mana lokasi untuk membuka usaha, dan masih banyak lagi. Dari perencanaan tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam perencanaan sudah terdapat jadwal pelaksanaan usaha, mulai dari usaha dijalankan sampai waktu tertentu. Yang ketiga ada memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Dengan adanya perencanaan yang sudah disusun, memudahkan dalam pelaksanaan bisnis. Orang yang melaksanakan bisnis memiliki pedoman yang harus dikerjakan. Kemudian, pengerjaan usaha dapat dilakukan secara sistematik, sehingga tepat sasaran dan sesuai dengan rencana yang sudah disusun. Selanjutnya, yaitu memudahkan pengawasan. Dengan telah dilaksanakannya suatu usaha dengan rencana yang sudah disusun, maka akan memudahkan perusahaan dalam melakukan pengawasan dalam menjalankan usaha. Pengawasan perlu dilakukan agar pelaksanaan usaha tidak melenceng dari rencana yang sebelumnya disusun. Pelaksanaan pekerjaan dapat bersungguh-sungguh dalam melakukan pekerjaannya, karena merasa ada yang mengawasi, sehingga pelaksanaan pekerjaan tidak terhambat oleh hal-hal yang tidak penting. Yang terakhir yaitu memudahkan pengendalian. Jika dalam melaksanakan pekerjaan sudah dijalankan pengawasan, maka bila terjadi suatu penyimpangan akan mudah diketahui, sehingga dapat dilakukan pengendalian terhadap penyimpangan tersebut. Tujuan pengendalian adalah untuk mengembalikan pelaksanaan pekerjaan yang terganggu, sehingga pada akhirnya tujuan perusahaan akan tercapai. Next. Yang selanjutnya ada pentingnya studi kelayakan bisnis bagi beberapa pihak. Pentingnya SKB bagi beberapa pihak, yang pertama ada pemilik usaha. Para pemilik usaha sangat berkepentingan terhadap hasil dari analisis studi kelayakan yang telah dibuat. Hal ini disebabkan karena para pemilik usaha tidak mau jika sampai dana yang ditanamkan akan mengalami kerugian. Oleh sebab itu, hasil studi kelayakan yang sudah dibuat harus benar-benar dipelajari oleh para pemilik untuk mengetahui apakah mereka mendapat keuntungan atau tidak. Yang kedua ada kreditur. Jika dana yang mereka pinjamkan berasal dari bank atau lembaga keuangan lainnya, maka pihak kreditur pun sangat berkepentingan terhadap hasil studi kelayakan yang telah dibuat. Bank atau lembaga keuangan lainnya tidak ingin sampai pinjaman yang mereka berikan akan macet. Akibat usaha tersebut sebenarnya tidak layak untuk dijalankan. Oleh karena itu, untuk usaha tertentu, pihak perbankan akan melakukan studi kelayakan terlebih dahulu secara mendalam sebelum pinjaman dicairkan kepada pihak peminjam. Yang ketiga ada pemerintah. Pentingnya studi kelayakan bagi pemerintah adalah untuk meyakinkan apakah bisnis yang akan dijalankan memberikan manfaat bagi perekonomian secara umum. Kemudian, bisnis juga harus memberikan manfaat kepada masyarakat luas, seperti penyediaan lapangan pekerjaan. Pemerintah juga berharap bahwa bisnis yang akan dijalankan tidak merusak lingkungan di sekitar. Yang keempat, yaitu masyarakat luas. Bagi masyarakat luas, dengan adanya bisnis akan bermanfaat bagi lingkungan sekitarnya, seperti tersedianya lapangan pekerjaan, baik pekerja yang di sekitar lokasi usaha maupun bagi masyarakat lain. Manfaat lainnya adalah terbukanya wilayah tersebut dari ketutupan. Dengan adanya bisnis juga akan menyediakan sarana dan prasarana seperti fasilitas umum. Yang terakhir ada manajemen. Hasil studi kelayakan bisnis merupakan ukuran kinerja bagi pihak manajemen perusahaan untuk menjalankan apa yang sudah ditugaskan. Kinerja ini dapat dilihat dari hasil yang telah dicapai,
sehingga terlihat prestasi kerja pihak manajemen yang menjalankan usaha. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini saya ingin melanjutkan materi mengenai proses dan tahapan-tahap dalam studi kelayakan bisnis. Tahapan dalam studi kelayakan dilakukan untuk mempermudah pelaksanaan studi kelayakan dan keakuratan dalam penilaian. Adapun tahap-tahap dalam melakukan studi kelayakan yang umum dilakukan sebagai berikut. Yang pertama ada pengumpulan data dan informasi. Mengumpulkan data dan informasi yang diperlukan selengkapnya mungkin, baik yang bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Pengumpulan data dan informasi dapat diperoleh dari berbagai sumber-sumber yang dapat dipercaya. Misalnya dari lembaga-lembaga yang memang berwenang untuk mengeluarkannya, seperti Biro Pusat Statistik atau BPS, Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM, kemudian Badan Pengelolaan Pasar Modal, Bank Indonesia, Departemen Teknis atau lembaga-lembaga penelitian baik milik pemerintah maupun swasta. Pengumpulan data ini dapat dari data primer maupun data sekunder dengan berbagai metode. Kemudian yang kedua, melakukan pengolahan data. Setelah data dan informasi yang dibutuhkan terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan pengolahan data dan informasi tersebut. Pengolahan data dilakukan secara benar dan akurat dengan metode-metode dan ukuran-ukuran yang telah lazim digunakan untuk bisnis. Pengolahan ini dilakukan hendaknya secara teliti untuk masing-masing aspek yang ada. Kemudian, dalam hal perhitungan ini, hendaknya diperiksa ulang untuk memastikan kebenaran hitungan yang telah dibuat sebelumnya. Kemudian yang ketiga, analisis data. Langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data dalam rangka menentukan kriteria kelayakan dari seluruh aspek. Kelayakan bisnis ditentukan dari kriteria yang telah memenuhi syarat sesuai kriteria yang layak digunakan. Setiap jenis usaha memiliki kriteria tersendiri untuk dikatakan layak atau tidak layak untuk dilakukan. Kriteria kelayakan diukur dari setiap aspek untuk seluruh aspek yang telah dilakukan. Kemudian yang keempat, mengambil keputusan. Apabila telah diukur dengan kriteria tertentu dan telah diperoleh hasil dari pengukuran, maka langkah selanjutnya adalah mengambil keputusan tersebut. Mengambil keputusan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan, apakah layak atau tidak dengan ukuran yang telah ditentukan berdasarkan hasil perhitungan sebelumnya. Jika tidak layak, sebaiknya dibatalkan dengan menyebutkan alasannya. Kemudian yang kelima, memberikan rekomendasi. Langkah terakhir adalah memberikan rekomendasi kepada pihak-pihak tertentu terhadap laporan studi yang telah disusun. Dalam memberikan rekomendasi, diberikan juga saran-saran serta perbaikan yang perlu jika memang masih dibutuhkan, baik kelengkapan dokumen maupun persyaratan lainnya. Apabila suatu hasil studi kelayakan dinyatakan layak untuk dijalankan. Untuk menambah kejelasan tahap-tahap dalam penilaian studi kelayakan bisnis, dapat dilihat diagram berikut seperti di slide. Kemudian selanjutnya aspek-aspek penilaian bisnis. Ada beberapa aspek yang perlu dilakukan studi untuk menentukan kelayakan suatu usaha. Masing-masing aspek tidak berdiri sendiri, akan tetapi saling berkaitan. Artinya, jika salah satu aspek tidak dipenuhi, maka perlu dilakukan perbaikan atau
tambahan yang diperlukan. Urutan penilaian aspek mana yang harus didahului tergantung dari kesiapan penilaian dan kelengkapan data yang ada. Tentu saja dalam hal ini dengan pertimbangan prioritas mana yang harus didahului dan mana yang berikutnya. Secara umum, prioritas aspek-aspek yang perlu dilakukan seperti pada slide. Yang pertama ada aspek hukum. Dalam aspek ini yang akan dibahas adalah masalah kelengkapan dan keabsahan dokumen perusahaan, mulai dari bentuk badan usaha sampai izin-izin yang dimiliki. Kelengkapan dan keabsahan dokumen sangat penting, karena hal ini merupakan dasar hukum yang harus dipegang apabila di kemudian hari timbul masalah. Keabsahan dan kesempurnaan dokumen dapat diperoleh dari pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan dokumen. Kemudian yang kedua ada aspek pasar dan pemasaran. Untuk menilai apakah perusahaan yang akan melakukan investasi ditinjau dari segi pasar dan pemasaran memiliki peluang pasar yang tidak diinginkan atau tidak. Yang diinginkan atau tidak. Atau dengan kata lain, seberapa besar potensi pasar yang ada untuk produk yang ditawarkan dan seberapa besar market share yang dikuasai oleh para pesaing dewasa ini. Kemudian bagaimana strategi pemasaran yang akan dijalankan untuk menangkap peluang pasar yang ada. Dalam hal ini, untuk menentukan besarnya pasar nyata dan potensi pasar yang ada, maka perlu dilakukan riset pasar, baik dengan terjun langsung ke lapangan maupun dengan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kemudian setelah diketahui pasar nyata dan potensi pasar yang ada, barulah disusun strategi pemasarannya. Kemudian yang ketiga ada aspek keuangan. Penelitian dalam aspek ini dilakukan untuk menilai biaya-biaya apa saja yang akan dikeluarkan dan seberapa besar biaya-biaya yang akan dikeluarkan. Kemudian juga meneliti seberapa besar pendapatan yang akan diterima jika proyek jadi dijalankan. Penilaian ini meliputi seberapa lama investasi yang ditanamkan akan kembali. Kemudian, dari mana saja sumber pembiayaan bisnis tersebut dan bagaimana tingkat suku bunga yang berlaku, sehingga apabila dihitung dengan formula penilaian investasi sangat menguntungkan. Metode penilaian yang akan digunakan nantinya dengan payback period, net present value, internal rate of return, probability index, break-even point, serta dengan rasio-rasio keuangan lainnya. Kemudian yang keempat, ada aspek teknis atau operasi. Dalam aspek ini, yang akan diteliti adalah mengenai lokasi usaha, baik kantor pusat, cabang, pabrik, atau gudang. Kemudian penentuan layout gedung, mesin, dan peralatan serta layout ruangan sampai kepada usaha perluasan selanjutnya. Penelitian mengenai lokasi meliputi berbagai pertimbangan. Apakah harus dekat dengan pasar, dekat dengan bahan baku, dekat dengan tenaga kerja, dengan pemerintahan, atau pelabuhan dan pertimbangan. Kemudian mengenai penggunaan teknologi, apakah padat karya atau padat modal. Artinya jika menggunakan padat karya maka akan memberikan kesempatan kerja, namun jika padat karya justru sebaliknya. Kemudian yang kelima ada aspek manajemen atau organisasi. Yang dinilai dalam aspek ini adalah para pengelola usaha dan struktur organisasi yang ada. Proyek yang dijalankan akan berhasil apabila dijalankan oleh orang-orang yang profesional, mulai dari merencanakan, melaksanakan sampai dengan mengendalikannya apabila terjadi penyimpangan. Demikian pula dengan struktur organisasi yang dipilih harus sesuai dengan bentuk dan tujuan usahanya. Kemudian aspek ekonomi sosial. Penelitian dalam aspek ekonomi adalah untuk melihat seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan jika proyek dijalankan. Pengaruh ini terutama terhadap ekonomi secara luas serta dampak sosialnya terhadap masyarakat secara keseluruhan. Dampak ekonomi tertentu
peningkatan pendapatan masyarakat baik yang bekerja di pabrik atau masyarakat di luar pabrik. Demikian pula dengan dampak sosial yang ada seperti tersedianya sarana dan prasarana seperti jalan, jembatan, penerangan, telepon, air, tempat kesehatan, pendidikan, dan sarana ibadah. Kemudian yang terakhir ada aspek dampak lingkungan. Merupakan analisis yang paling dibutuhkan pada saat ini. Karena setiap proyek yang dijalankan akan sangat besar dampaknya terhadap lingkungan di sekitarnya, baik terhadap darat, air, dan udara, yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kehidupan manusia, binatang, dan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitarnya. Secara ringkas, gambaran mengenai aspek-aspek yang akan dinilai dapat dilihat pada slide ini. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Jadi kita masuk dalam materi sumber data dan informasi. Jadi, data dan informasi merupakan sesuatu yang sangat penting dalam menganalisis suatu usaha. Karena tanpa adanya data dan informasi yang jelas, maka hasil studi kelayakan yang kita lakukan tidak akan berhasil dengan baik. Oleh karena itu, perlu dicari sumber-sumber data dan informasi yang tepat dan dapat dipercaya keabsahannya. Adapun beberapa sumber dan informasi yang dapat kita peroleh serta dapat dipercaya antara lain, yang pertama yaitu data dan informasi yang bersumber dari publikasi ekonomi dan bisnis, baik dari koran ataupun majalah. Yang kedua yaitu data dan informasi yang bersumber dari publikasi Bank Indonesia, Perbanas, maupun oleh lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga yaitu data dan informasi yang bersumber dari Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM dan Badan Pengelola Pasar Modal atau Bapepam. Yang keempat ada data dan informasi yang bersumber dari Biro Pusat Statistik atau BPS. Next. Yang kelima yaitu data dan informasi yang bersumber dari asosiasi industri dan dagang yang membawahi jenis-jenis usaha yang sejenis. Yang keenam, data dan informasi yang bersumber dari lembaga-lembaga penelitian, baik yang dilakukan oleh pemerintah seperti LIPI maupun swasta. Yang ketujuh, ada departemen teknis, di mana biasanya data-data dan informasi yang dilakukan atau dikeluarkan terkumpul dari tahun ke tahun. Misalnya, jika usaha pertanian, maka perlu dicari dari departemen pertanian. Yang kedelapan dan yang terakhir, yaitu data dan informasi yang bersumber dari universitas atau perguruan tinggi lainnya. Next. Selanjutnya yaitu evaluasi dan persiapan bisnis baru. Persiapan atau perencanaan dan pengembangan bisnis baru merupakan rangkaian dasar dalam perencanaan dan pelaksanaan suatu bisnis. Adapun beberapa tahapan-tahapan ataupun urutan yang dilalui dalam kegiatan suatu bisnis adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu identifikasi. Identifikasi merupakan tahap awal dalam siklus perencanaan dan pelaksanaan bisnis. Tahap ini dilakukan dengan maksud untuk mendapat gambaran mengenai kemampuan potensial dari bisnis yang akan dilaksanakan atau sering disebut juga dengan identifikasi potensi bisnis. Yang kedua yaitu persiapan dan analisis. Tahap persiapan dan analisis meliputi semua kegiatan yang perlu dilakukan terhadap pelaksanaan suatu bisnis yang akan dilaksanakan. Hal ini biasanya diawali dengan pembuatan studi kelayakan bisnis dari kegiatan bisnis di lokasi tertentu yang sudah ditentukan, meliputi berbagai aspek seperti aspek teknis, aspek pasar, aspek finansial, dan lainnya. Langkah pertama yang biasanya digunakan dalam persiapan dan analisis suatu kegiatan bisnis adalah melakukan studi kelayakan bisnis yang akan memberikan informasi yang cukup untuk menentukan dimulainya perencanaan yang lebih lanjut. Perincian dari studi kelayakan bisnis akan bergantung pada kerumitan kegiatan bisnis serta pada seberapa besar cakupan bisnisnya. Yang ketiga yaitu ada penilaian.
Setelah suatu bisnis dipersiapkan, biasanya dilakukan suatu pengkajian atau penilaian oleh tim penilai dari manajemen perusahaan, investor, ataupun kreditor. Pada tahap penilaian ini, studi kelayakan bisnis yang telah disusun akan dimulai kembali. Apakah data dan perhitungannya sudah benar? Apakah asumsi-asumsi yang dipakai dari berbagai aspek dapat diterima atau sudah sesuai? Dan tahap ini memungkinkan melibatkan informasi atas data baru apabila tim penilai merasa bahwa sebagian data diragukan atau sebagian dari asumsi yang digunakan untuk menilai kelayakan bisnis tidak tepat. Dalam tahap ini, suatu tim dapat memberikan pandangannya apabila tim penilai menyimpulkan bahwa rencana kegiatan bisnis tersebut masuk akal. Investasi bisa dilaksanakan, tetapi jika tim penilai menemukan kekurangan yang cukup serius, kemungkinan perlu bagi analisis untuk kegiatan bisnis atau mengembangkan suatu rencana yang sama sekali baru. Next. Yang keempat yaitu ada pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan tahap yang terpenting dalam suatu siklus yang direncanakan. Pelaksanaan merupakan tahap mengoperasionalkan segala hal yang sudah dirumuskan. Direkomendasikan bahwa dalam kelayakan bisnis tersebut harus dipegang prinsip manajemen yang ada serta konsekuen dan konsisten melaksanakan kelayakan bisnis yang sudah dirumuskan. Hal-hal yang perlu diperhatikan di dalam tahap ini adalah bisnis yang akan dilaksanakan harus diusahakan untuk dapat mencapai manfaat yang telah ditetapkan. Bisnis yang akan dilaksanakan mempunyai pengaruh terhadap lingkungan sekitarnya, baik pengaruh positif maupun pengaruh negatif. Pelaksanaan bisnis haruslah fleksibel, mengingat keadaan pasti akan selalu berubah. Tahap yang terakhir yaitu evaluasi. Tahap paling akhir dalam siklus suatu pengembangan kegiatan bisnis adalah evaluasi. Kegiatan bisnis yang telah dilaksanakan perlu dievaluasi secara sistematis, apakah berjalan sesuai dengan rencana, apakah bisnis masih mendatangkan keuntungan atau manfaat. Evaluasi atau penilaian yang telah dilakukan diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan atau input bagi rencana bisnis yang akan datang. Evaluasi diadakan tidak harus pada periode akhir bisnis, tetapi dapat dilakukan pada saat bisnis sedang berjalan. Next. Baik, jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan kata, baik disengaja maupun tidak, mohon dimaafkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri dengan Om Santi 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 Om. Terima kasih.